Kakak beradik inisial SF dan IS masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar setelah disekap dan disiksa oleh kedua orang tuanya di sebuah wisma di Jalan Flores, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. 4 hari mendapat penanganan medis, kondisi bocah bersaudara itu pun perlahan membaik. Hal itu diungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan seusai menjenguk kondisi korban di ruang perawatan anak lantai 4 Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Senin 10 Februari 2025. Penanganan terhadap saudara kandung itu, lanjut Yudi, melibatkan tim gizi dan Rumah Sakit Bayangkara. Oleh karena itu, untuk asupan keduanya sejauh ini selama dalam pantauan yang terstandarisasi kesehatan. Selain menjamin asupan gizi keduanya, kata Yudi, Rumah Sakit Bayangkara juga menyiapkan tim trauma healing untuk pemulihan psikis keduanya. Dalam kasus itu, lanjut Yudi, selain melibatkan ayah kandung dan ibu tiri, 2 kakak korban juga dilibatkan untuk menyiram korban air panas. Penyidik Polda Sulsel pun menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penyiksaan tersebut. Izin jenderal ya. Ya, kondisi terakhir korban jenderal. Kondisi baik, masih dalam perawatan dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Ya, setelah mengalami penyekapan, kemudian penyiraman air panas oleh kedua orang tuanya. Ya, sekarang orang tuanya sedang kita periksa di Polda ya. Termasuk kedua kakak kandungnya, dua-duanya juga masih di bawah umur. Semuanya kita periksa melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan. Dia tetap didampingi oleh perlindungan anak juga. Sejauh ini sudah berapa tersangka, Jenderal? Semuanya sudah tersangka. 4 ya. 4 tersangka. Orang tuanya yaitu bapak kandung, ibu tiri, dan kedua kakak. Ada perempuan. Adakah motif ekonomi di balik ini? Kalau motif masih dalam proses pemeriksaan ya Pak ya, jadi kita belum bisa lihat. Yang jelas kita pidananya ada, yaitu kedua anak itu dianiaya, ya, disiram air panas di lantai, disekap selama 1 bulan. Kalau pasal diterapkan pasal apa? Pasalnya 33 KUHP ya. Nah, pasal langsung krimum ya. Kalau posisi ibu kandungnya sendiri bagaimana? Sudah. Untuk penanganannya, Pak Jenderal, kalau untuk adik-adiknya, ini siapa nanti yang untuk perawatan benar? ya, Saudara-saudaranya yang masih tertinggal. Nanti kita titipkan di safe house ya, di rumah sementara, karena di rumah yang ini yang di tempat wisma ini tidak kondusif, itu aja. tadi bagaimana kita lihat kondisinya? Kondisi sudah membaik ya, karena kita berikan asupan gizi yang baik, karena kan bagaimanapun tuh untuk anak masa depan ya. Jadi kita juga ada ahli gizi. Jadi tidak semestinya harus kasih makan, walaupun dia memang kurang makan kemarin, tapi kita harus bertahap. Kalau nanti diberikan makanan, pasti akan dimakan semua. Terus diberikan mainan, ada juga ahli dari trauma healing juga ya, supaya anak itu tetap sehat, jaga kesehatan baik fisik maupun kejiwaannya. Izin Jenderal, alasan kedua anak dijadikan tersangka dalam kasus ini? Karena ya sementara masih dalam proses pemeriksaan ya, jadi kita masih ya, karena keduanya diduga ikut menyiram maupun ikut memukul. Masih di bawah umur karena di bawah ancaman dari kedua orang tuanya. Berarti penanganannya diambil alih Polda? Ya, kita ambil alih. Ini yang Pak Dir yang nangani. Yang 2 kakaknya ini kakak kandung juga, Jenderal. Kenapa? Yang 2 kakaknya ini kakak kandung juga, Jenderal. Ya, saudara kandung. Saudara kandung. Izin Jenderal, Anaknya soalnya banyak, ada 7 orang. untuk kedua tersangka di bawah umur itu atas perintah orang tua atau bagaimana, Jenderal? Ya, betul. Ya, bahan ancaman orang tuanya. Bapaknya kerjanya kan serabutan ya. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.